Oke, nanti biar teman-teman yang belum bisa join bisa ngeliat lagi videonya. Oke. Oke, langsung saya share screen modulnya tadi ya. Saya jelaskan singkat aja. Udah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Oke. Oke. Nah, besaran satuan dan pengukuran ini adalah bab pertama di fisika. Oh ya, fisika nanti kalian dapatnya hanya di kelas 10 saja. Ya, jadi nanti total ada 10 materi dalam setahun yang harus kalian dapat. Materi pertama adalah besaran satuan dan pengukuran. Langsung saja. Langsung ke materinya ya. Oke. Oke, paragraf pertama. Ini adalah berita Olimpiade barusan kemarin. Itu adalah dari cabang olahraga angkat besi, yaitu Pak Eko ya, Pak Eko Yuli Irawan. Bentar. Ya, Pak Eko Yuli Irawan yang mengikuti nomor 61 kg putra, sukses meraih medali perak lewat catatan angkatan 302 kg. Kemudian medali emas diraih oleh Li Fabin kalau nggak salah Cina dengan total angkatan 313 kg. Sementara Kazakhstan mendapatkan perunggu lewat catatan 294 kg. Nah, paragraf ini atau informasi itu adalah salah satu penggunaan besaran dan satuan dalam pengukuran besaran fisika. Nah, materi poin pertama ini tadi adalah besaran fisika atau besaran fisis, mungkin di buku yang lain sama aja. Kalau secara cara membentuknya atau cara bentukannya itu dikelompokkan jadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di contoh itu tadi ada besaran dan satuan yang diukur, yaitu adalah besarannya adalah mana? Kita jadi tahu bahwa peraih medali emas adalah peserta dengan nilai total angkatan terbanyak daripada yang lain. Pada contoh tersebut, besaran fisika yang diukur adalah massa dengan satuan kilogram, dengan 302 adalah nilainya. 302 ini total angkatannya Pak Eko tadi ya. Jadi, tahu ya, besaran fisika salah satunya adalah massa, bukan berat ya, massa. Massa satuannya kilogram, nilainya adalah 302. Nah, perhatikan bahwa di fisika besaran massa berbeda dengan besaran berat. Nah, coba nanti cari tahu sendirilah apa bedanya dan mengapa orang Indonesia kok sudah sering menyebut berat badanku 55 kg bukan massa badanku 55 kg. Nah, nanti cari tahu sendiri. Dua besaran tersebut berbeda ya. Kalau di fisika, massa dan berat itu adalah besaran yang berbeda. Besaran itu apa sih? Besaran itu sesuatu yang bisa diukur oleh alat ukur yang tepat nanti. Jika didaftar, jumlah besaran fisika sangat banyak ya. Ada massa, panjang, waktu, suhu, banyak sekali, volume luas, banyak lah pokoknya. Nah itu, tapi ternyata satu besaran dapat diperoleh dari besaran fisika yang lain. Contohnya besaran massa jenis diperoleh dari besaran massa dan volume dan yang lainnya. Nah, karena adanya hubungan antar besaran tersebut, tentulah ada sekelompok besaran fisika yang mendasar dan semua besaran yang lain dapat dibentuk atau dapat diturunkan dari besaran yang mendasar itu tadi. Nah, akhirnya kelompok yang mendasar ini dinamakan besaran pokok. Berdasarkan kesepakatan para ahli fisika di seluruh dunia, ditetapkan ada sebanyak 7 besaran pokok dalam fisika, yaitu yang ada di tabel 1 ini. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu atau temperatur, intensitas cahaya, jumlah zat.
Kalian harus hafal ketujuhnya ini ya. Nggak harus urut, karena ini bukan menunjukkan urutan, tapi hanya totalnya ada sebanyak 7 besaran pokok. Biasanya kalau ingin ngapalin, boleh terserah kalian, bisa menyebut di awalnya ini Pamawa, Suwinju boleh, atau mungkin SMP jiwa. Ya, SMP jiwa, suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas, waktu, arus. Ya. Atau jiwa SMP, sama aja boleh. Jiwa SMP berarti jumlah zat, intensitas, waktu, arus, suhu, massa, panjang. Oke ya, boleh SMP jiwa, boleh jiwa SMP. Itu untuk mempermudah menghafalkannya. Suatu saat nanti tak tanyai, sebutkan besaran pokok. Nah, yang bisa menyebutkan lengkap dapat nilai. Enak. Oke lanjut. Itu besaran pokok hanya ada 7. Dan besaran selain itu, selain 7 itu disebut besaran turunan. Karena merupakan hasil dari penggabungan atau kombinasi dari besaran-besaran pokok yang 7 tadi. Contoh besaran turunan yaitu luas. Nah, luas ini kan panjang kali lebar ya umumnya ya. Panjang dan lebar itu sama-sama merupakan besaran panjang. Nah, yaitu panjang ini besaran pokok panjang dikali besaran pokok panjang. Jadinya adalah besaran turunan luas seperti itu. Volume juga gitu. Volume, mana ada nggak volume? Ini volume. Merupakan kombinasi dari 3 besaran pokok panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi kan ya biasanya kalau volume balok ya panjang lebar tinggi masing-masingnya itu kan berupa panjang wujudnya mereka ya panjang kali panjang yaitu besaran pokok panjang kali panjang itu jadi besaran baru yaitu volume yang merupakan besaran turunan seperti itu contohnya besaran turunan ada banyak nanti bisa cari sendiri lanjut yaitu pengukuran dan satuan ya, kalau ada besaran pasti ada satuan. Contohnya, misalkan guru meminta 3 siswa mengukur panjang. Siswa panjang meja. Siswa pertama melaporkan 1,5, Pak. Siswa kedua melaporkan 150, Pak. Siswa ketiga 1.500, Pak. Nah, siapa yang benar? Belum tahu. Kenapa? Karena dalam laporan ketiga siswa itu ada info yang hilang, yaitu satuannya nggak ada. Gitu ya. Kecuali kalau siswa pertama melaporkan 1,5 meter, 100, siswa kedua 150 cm, siswa ketiga 1.500 mm. Nah, akhirnya kan tahu ya, oh panjangnya 1,5 meter kan sama aja ya, 1,5 meter 150 cm dengan 1.500 mm kan sama, yaitu 1,5 meter. Nah, akhirnya itu pentingnya satuan. Hasil pengukuran tanpa satuan ya jelas membingungkan. Contohnya kalau saya tanya, berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? 100, Pak. 100 opo? 100 kilogram. Ngawur. Harus ada satuan yang jelas. 100 meter kayak atau 100 kilometer kayak itu. Nah, itu ya tahu ya bisa membayangkan ya maksudnya besaran sama satuan ya. Nah, besarannya panjang, satuannya meter kayak gitu, nilainya 100 atau 150 kayak gitu. Udah ada contohnya diangkat besar, angkat besi tadi. Nah, berikutnya nilai pengukuran akan berguna jika dalam satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Contohnya ya yang sudah familiar kayak meter sama kawan-kawannya, sentimeter, kilometer, milimeter, atau mungkin kalau di luar pakai inci ya kaki ya terserah ya feet biasanya kalau kaki inci ya dan sebagainya itu untuk pengukuran besaran panjang ya artinya semua orang di dunia memiliki penafsiran yang sama tentang panjang 1 meter 1 milimeter dan yang lain. Nah biar seragam biar sepakat satu dunia satu bumi ya itu ada konferensi yang akhirnya menetapkan satuan internasional untuk 7 besaran pokok ya. Yang selanjutnya disebut satuan SI atau Le Mineral. Salah. Le Sisteme Internationale. Ya, itulah bahasa Latin itu kayaknya. Le Sistem Internasional, intinya sistem internasional ya ini ya.
Yaitu 7 besaran pokok tadi, SMP Jiwa tadi, punya satuan masing-masing yang disepakati sedunia. Nah, yaitu panjang satuannya meter, lambangnya atau singkatannya M kecil, tahu ya. Massa kilogram, singkatannya kg. Waktu sekon, sekon itu detik ya. Kalau Inggrisnya kan sekon. Singkatannya S kecil. Arus listrik ampere, A besar. Kalau di charger HP kalian ada 1 ampere, tapi sekarang kayaknya minimal 2 ampere ya, HP-HP terbaru. Itu ampere, arus listrik. Suhu, bukan Celcius yang disepakati sedunia, tapi Kelvin. Oke, lambangnya K. Memang sih suhu kan ada beberapa satuan ya. Yang di Indonesia familiarnya pakai Celcius ya. Kayak kalian ditembak itu termogan kalau mau masuk di mall-mall, nah itu kan ukurannya satuannya dalam Celcius. Apakah Celcius tidak disepakati di dunia? Mungkin dipakai di beberapa negara, tapi yang disepakati untuk dipahami seluruh dunia itu adalah Kelvin. Oh, bisa dikonversikan ya dari Celcius ke Kelvin, ke Reaumur, maupun Fahrenheit. Kan ada 4 ya kalau nggak salah satuan suhu. Kayak gitu maksudnya. Intensitas cahaya, kandela, jumlah zat mol. Nah, ini harus apa juga ya, SMP Jiwa beserta satuannya. Nanti seterusnya hafal sendiri kok, karena nanti di soal-soal wis otomatis ada. Di soal nanti ada panjang 50 meter, kayak gitu. Terus, satuan SI juga memperkenalkan awalan. Awalan ya kayak imbuhan kalau di bahasa Indonesia, yaitu kayak mopo, mengan, kayak gitu itu. Kalau di sistem internasional itu ada ini, atto, femto, pico, nano, mikro, mili, senti, kilo, mega, wati, salah, kilo, mega, giga, tera, eksa. Nah, kalau mungkin familiar kilogram, ya kan, kilometer, itu artinya 1000 meter atau 1000 gram, kayak gitu ya. Kilo itu artinya 1000 atau 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10, 1000 kan ya. Nah, mega bukan megawati, tapi mega doang, kayak megabyte. Kalau di flashdisk kayaknya udah nggak ada yang megabyte ya. Itu mungkin file-file PDF ya, megabyte biasanya itu adalah 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. Giga. Nah, contohnya kayak gini dah. Untuk merakit PC-nya, Budi baru membeli SSD dengan kapasitas 256 GB, gigabyte ya. 256 gigabyte. Giga itu adalah berapa tadi? 10 pangkat 9. Artinya 256 gigabyte itu adalah 256 kali 10 pangkat 9 byte. Atau 256, 10 pangkat 9 itu miliar ya kalau di Indonesia ya. Berarti 256 miliar byte gitu ya. Nolnya ada 9. Ini tujuannya untuk menyingkat penulisan nol itu ya biar nggak kebanyakan. Intinya gitu. Terus kembalian uangnya dibelikan gula pasir dengan massa 1 kilogram. 1 kilogram. Kilo itu 1000, 10 pangkat 3. Artinya 1 kilogram itu adalah 1 kali 10 pangkat 3 gram. Tahu ya, karena kilo itu artinya 1000. Kayak gitu maksudnya kilo, giga, tera, dan seterusnya. Punya familiar di dunia perkomputeran, udah tahu ya hard disk atau SSD udah 1 tera, 2 tera, 4 tera. Kalau Exa kayaknya masih belum. Lanjut. Berikut ada yang namanya dimensi. Oke, dimensi. Dimensi itu adalah cara besaran tersusun oleh besaran pokok. Gunanya ya untuk mendapatkan satuan dari suatu besaran yang baru. Ini untuk informasi aja, nanti seterusnya jarang digunakan. Ya agar tahu aja kalian bahwa masing-masing besaran itu punya yang namanya dimensi. Lambangnya diapit oleh kurung siku. Itu masing-masing sudah saya tuliskan. Panjang, tadi satuannya meter. Ya, satuannya meter. Dimensinya adalah L besar diapit kurung siku. Terusnya. 7. Salah kok awalan. Ini harusnya besaran ya. Sorry ya, tipe ya. Ini tabelnya kopas soalnya kemarin. Ini awalan kopas dari yang atas. Ini maksudku. Oke, awalan ini harusnya besaran ya. Oke, besaran ini. Besaran ini ada 7 besaran pokok, masing-masing punya dimensi, satuannya juga punya. Terus besaran turunannya sengaja nggak saya tuliskan semua, nanti kalian cari sendiri aja.
Contohnya kayak luas. Luas tadi kan panjang kali lebar. Panjang, panjang dan lebar itu masing-masing adalah termasuk dimensi panjang kan ya. Panjang ya panjang, lebar itu wujudnya juga panjang. Panjang kali panjang. Dimensi L kali dimensi L. Jadi L kali L pangkat 2. Makanya jadinya di situ luas adalah L pangkat 2. Kayak gitu maksudnya. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Masing-masingnya panjang, lebar, dan tinggi itu wujudnya kan berupa panjang. Dimensinya L. Jadi kalau panjang, lebar, tinggi ya L kali L kali L. Jadinya L pangkat 3. Oke, paham ya? Kayak gitu caranya mendapatkan dimensi. Terakhir, tentang pengukuran. Bukan mengukur bahasa Jawa garuk-garuk ya, bukan ya. Di sini pengukuran adalah membandingkan besaran fisika. Mana ya? Mana. Ini. Pengukuran adalah membandingkan nilai besaran fisika yang dimiliki benda dengan nilai besaran fisika alat ukur yang sesuai. Setiap pengukuran diperlukan alat ukur yang sesuai. Kalau mau mengukur besaran panjang, ya pakai alat ukur panjang. Kalau mau mengukur besaran massa, pakai alat ukur massa. Ya, nggak valid kalau kamu mau ngukur panjang, ngukurnya pakai timbangan. Ya kan ngawur ya. Berapa panjang pensil ini kamu ukur pakai timbangan? Itu kan salah, mengukurnya tidak tepat karena alat ukurnya tidak sesuai dengan besaran. Kayak gitu. Contoh, alat ukur panjang misalnya mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ya. Mistar atau penggaris ini kalian pasti punya, mungkin yang 30 sentian atau 50 senti atau 1 meter yang dari kayu, mungkin guru-guru pernah punya. Atau mungkin yang tukang jahit punya itu yang lentur itu ya, yang panjang itu biasanya buat ngitung lingkar kepala, lingkar leher, dan seterusnya itu juga bisa untuk alat ukur panjang. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Biasanya disebutnya timbangan ya, timbangan digital atau analog atau timbangan kodok kalau beli beras atau beli telur kayak gitu atau beli tepung. Alat ukur waktu, misalnya arloji, jam dinding, stopwatch. Alat ukur kelajuan, bukan kecepatan, tapi kelajuan, itu adalah speedometer. Kayak di motor kalian ada speedometer sampai 140 km per jam. Ya. Padahal aslinya digeber nggak bakal sampai gitu. Itu untuk alat ukur kelajuan. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Setiap besaran itu punya alat ukurnya masing-masing. Tapi nanti kita fokusnya di sini ya, 3 ini. Sama timbangan. Ya, nanti pekan depan insya Allah akan saya kasih panduan atau cara kalian mengukur ini pakai mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan timbangan. Karena nanti di mapel produktif pasti kalian nanti akan disuruh ngukur-ngukur ya, jelas bukan ngukur garuk-garuk ya, tapi mengukur panjang suatu benda. Jangka sorong dan mikrometer sekrup ini adalah untuk mengukur panjang benda yang susah dihitung pakai penggaris biasa, kayak gitu sih. Atau untuk ketelitian yang lebih kecil ya, yang lebih teliti banget sampai satuan milimeter kayak gitu. Nah, tahu ya berarti setiap besaran punya satuan yang bisa diukur pakai alat ukur. Contoh, mau mengukur massa badanmu pakai timbangan. Contoh, massa saya atau berat badan kalau orang Indonesia nyebut ya, seharusnya salah bukan berat badan tapi massa. Tapi sudah salah kaprah ya sudah. Massa badan saya adalah 55 kg. Ya, artinya besarannya adalah massa. Ya, nilainya berapa tadi? 55. Satuannya kilogram. Itu ya, tahu ya. Besaran nilai satuan. Ya. Mengukurnya pakai timbangan kayak gitu. Nah, biar kalian makin paham, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan LKPD yang di halaman 6. Iya enggak sih? 6 ya? Ya 6. Yang F ini. Dengan alat ukur yang ada di rumahmu atau di sekitarmu, ukurlah satu benda yang bisa diukur alat ukur tersebut. Semakin banyak alat ukur semakin baik. Kalau kalian punya penggaris, punya timbangan, punya stopwatch, punya banyak, kalian boleh mengukur masing-masing benda sesuai dengan alat ukur tersebut. Ya. Yang kalian catat apa? Besaran apa yang kamu ukur? Terus termasuk besaran pokok atau turunan besaran itu tadi,
nilainya berapa, satuannya apa. Jangan lupa lampirkan foto hasil pengukurannya. Ya, tahu ya. Jadi yang kamu catat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin yang kamu catat. Besaran, misalkan besaran massa. Massa itu masuk besaran pokok. Nilainya 55, satuannya kilogram. Pas ya, 4. Ingat ya, jadi nulisnya nanti gitu. Besaran massa termasuk besaran pokok, nilainya 55, satuannya kilogram. Itu contoh ya. Boleh kalian mengukur panjang rumah kalian atau mengukur jarak dari rumah ke sekolah pakai meteran. Ya, silakan, terserah, bebas. Deadline-nya besok. Jangan lupa dilampirkan foto pengukuran ya. Misalkan mau mengukur tinggi badan, kalian foto terlihat hasil pengukurannya sama alat ukurnya. Intinya gitu. Satu foto terlihat hasilnya sama alat ukurnya. Pengumpulannya, karena belum ada Google Classroom, karena kalian belum dapat email dari sekolah, langsung ke WA saya aja. Oke ya, ketikkan langsung di situ sama lampirkan satu fotonya. Kalau kalian pakai 3 alat ukur ya lampirkan 3 foto kayak gitu. Oke, paham ya? Oke. Oke, sementara itu dulu dari saya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya mungkin ya. Ya mungkin kalau ada yang mau tanya nanti boleh di WA, silakan. Oke, saya akhiri. Oh, sebentar, ada yang chat. Ada contohnya ya. Iya, barusan yang saya ucapkan tadi contohnya ya. Oke. Ini udah saya record, nanti saya share juga linknya. Nanti saya pamit dari grup tapi tidak meninggalkan grup. Nanti saya share linknya. Yang belum bisa join bisa melihat video rekaman ini. Kalian juga bisa lihat lagi rekamannya biar bisa ngerjakan ini. Minggu depan kita belajar cara mengukur pakai apa tadi? Jangka sorong sama mikrometer segrup. Oke, itu ya. Oke, saya akhiri. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan, deadline-nya besok sore jam 4. Karena mungkin yang belum join perlu lihat videonya dulu. Jadi waktunya cukup lama ya, sampai besok. Ngukur kan cuma 5 menit selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di grup ya. Waalaikumsalam.